Bismillahirrahmanirrahim. Wastanib fi wudu'ika sab'an. Jadi jauhilah dari wudu kita, wudu kalian, perkara yang 7. La tanfud yadaika fatarrusul ma wala taltib wajhika raksaka bil ma'i latma. Jangan engkau sesekali menyepret-nyepretkan air, dan juga jangan sekali kalau wudu itu meletakkan air membasuh muka dengan itu dikepret-kepretkan ke muka. Jadi diusap yang betul. Jangan prok ditato ke kepala, prek gitu. Itu jangan, dihindari. Jangan sekali-kali melakukan itu, karena sesuatu yang dianggap memberikan kesucian atau kebersihan ya harus dilakukan dengan baik. Kita seolah-olah sedang membasuh kepala, tapi seolah-olah lagi meremehkan gitu maksudnya. Jangan sampai prok gitu. Jadi ya ambil air yang baik, letakkan pelan-pelan. Maka di dalam doa akhir wudu, kalau Imam Ghazali doa setelah wudunya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adzkurka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, itu doa ya. Panjang betul ya. Memang Imam Ghazali menyukai hal-hal seperti itu. Digunakan dengan dalil dari riwayatnya Imam Muslim dan Imam Turmuzi ya, atau Imam Tirmizi. Apa manfaatnya dari berdoa ini? Ketika kita setelah berwudu kemudian menatap langit, mengangkat tangan. Jadi kalau mengangkat tangan itu ada beberapa fungsinya. Dalam Wasilatul Mustafa kata Imam Ali itu maksudnya Sayyidina Ali, doa begini ini ada maksudnya. Jadi bukan karena orang kedinginan, bukan. Harapan kita Allah memberikan rahmatnya itu dekat dengan kalbu kita. Jadi langsung nempel. Kenapa orang doa begini? Karena yang dimintanya besar. Kenapa orang doa begini? Nggak kuat. Jadi begini aja, serius. Ya dimana kalau doa boleh terima nggak serius? Kalau Nabi doa begini itu kalau hal-hal yang sifatnya besar. Kalau Nabi meminta hal-hal yang bersifat dengan afrad, hal-hal yang berminta kayak hidayah, taubat, segala macam, itu doanya begini. Tapi kalau doa kayak doa dekatkan rezeki, nah gini, dekatkan rezeki. Karena apa? Biar banyak, maksudnya biar banyak sifatnya materi. Kalau sifatnya nurani, doanya itu begini. Nah, saya kalau di sekolah itu ngajarkan anak-anak doa begini. Karena mereka nggak butuh materi, Pak. Mereka butuhnya nurani. Anak-anak itu kita ajarkan adab, etika, sopan santun. Biar apa? Biar mereka bisa menjadi orang dewasa yang pintar tapi benar. Zaman sekarang banyak orang yang pintar itu banyak, tapi yang berakhlak itu sedikit sekali. Contoh kecil ya. Kalau kita naik motor tambah angin, kira-kira kita model orang yang matikan motor terus distandarkan lalu kita bukakan tutupnya, atau kita motornya tetap nyalakan, kita siapkan uang, Pak tambah nih, apa yang begitu? Kita tentu alasan, Pak biar langsung jalan, ya kan? Biar langsung jalan. Agama sampai ke detail seperti itu, bahwa etika ini diutamakan. Ya betul, kita membeli jasa dan mereka menjual jasa, tetapi ada etika yang harus diperhatikan agar sesuatu yang kita miliki menjadi kebaikan. Anak-anak kita itu diajarkan matematika, fisika, kimia, bahasa asing. Itu kan untuk mengisi kepalanya. Tapi jangan sampai juga dilupakan bahwa akhlak anak-anak kita harus nomor 1. Jangan sampai pintar tapi songong. Kita kan nggak resep. Ya walaupun mereka belum berbuat kriminal. Kriminal itu mulanya
dari kekurangan ajaran. Ketika kekurangan ajaran itu terakumulasi banyak, maka jadi kriminal. Kalau kita pengen mencegah seorang penjahat, bukan berarti kita memperbanyak polisi, memperbanyak penjara, tetapi meningkatkan moralitas manusia. Mulainya dari mana? Ya dari anak-anak. Anak-anak kita itu kita ajarkan saling cium tangan. Kalau ketemu orang tua, sapa, nunduk. Orang Jepang lebih hebat lagi Pak, yang gak ada agamanya, bungkuk. Etika itu diajarkan. Ketika orang itu mau membungkuk, berarti dia insya Allah baik, kata orang Jepang. Ketika dia tidak mau membungkuk, tanda-tanda ada sesuatu. Jadi etika itu yang diutamakan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ketika orang baca doa setelah wudu, maka seluruh air yang menetes itu bagaikan dosa yang jatuh dari badan kita. Maka nggak boleh kalau kita habis wudu itu dielap pakai anduk tanpa alasan yang jelas. Kalau ada alasannya karena ya sakit, panas segala macam, atau sakit korek yang kalau kena air jadi tambah parah, ya bolehlah itu. Tetapi secara umum para ulama mengajarkan bahwa kalau habis wudu biarkan netes. Karena itu ketika dosa-dosa kita sudah mencukupi untuk dirontokkan dengan air, maka tetesan berikutnya akan menjelma menjadi malaikat yang terus memintakan ampun sampai hari kiamat. Itu manfaatnya doa setelah berwudu. Jadi jangan sampai kelewat, karena begitu besar sekali manfaatnya untuk bekal kita. Ada orang yang mendoakan ketika kita sudah tidak ada. Nah ini dari satu bab saja. Artinya ketika kita serius dengan doanya, doa yang standar kalau kita kan yang pendek-pendek yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah, ya nggak apa-apa, yang penting diamalkan. Dan niat untuk menjalankan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita berwudu, kemudian wudunya itu pengen ngejar biar dapat berjamaah, malah wudunya dilupakan. Sepanjang kita berangkat dari rumah mau sholat, wudu, tetapi ini sholat jemaah sudah selesai, kita mentradisikan datang ke masjid untuk berjamaah, pahalanya dapat. Sepanjang itu menjadi rutinitas kita, bukan dalam rangka memang langganan telat ya, jangan sampai jadi kebiasaan. Kata beliau, orang yang bersungguh-sungguh di dalam berwudunya, sudahlah pasti sholatnya akan beres. Orang yang sholatnya akan beres menyelesaikan masalah dunia itu dengan sholat. Konon lagi menyelesaikan masalah akhirat, masalah dunia aja dengan sholat. Imam Syafi'i itu kalau mengarang suatu kitab, setiap satu kalimat sholat 2 rakaat. Ketika mendapati masalah yang enggak ketemu-temu, baca Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian bakal wudu lagi. Enggak ketemu juga, sholat lagi 2 rakaat. Begitu seterusnya. Para ulama-ulama itu kalau ingin menyelesaikan satu masalah itu sholat 2 rakaat. Maka wajar ketika mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru yang betul-betul bermanfaat pada diri kita sampai hari ini. Jadi jangan sampai air wudhu kita lap atau kita keringkan menggunakan handuk atau kain dan lain sebagainya. Selanjutnya hal-hal yang dijauhi ketika berwudhu adalah wala tatakallam fi asna'il wudhu. Jangan ngobrol ketika kita berwudhu. Di tengah-tengah berwudhu jangan ngobrol, kecuali untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya penting. Ya monggo. Kalau Pak keran putus, lagi wudhu keran putus, ya ngomong, jangan diem aja. Airnya boros nanti, tumpah-tumpah nggak karuan. Nah itu kita bicarakan, boleh. Tetapi sepanjang pembicaraan itu tidak penting, sebaiknya dihindari agar menambah keutamaan dari berwudhu tersebut. Wala tazid, dan jangan engkau menambahkan fi ghusli, di dalam membasuh atau mengusap ala salasa marrah. Jadi jangan nambah-nambahin sesuatu yang sudah ditentukan. 3 kali saja sudah terlalu banyak, apalagi lebih, namanya israf. 3 kali saja sudah terlalu banyak, apalagi lebih.
Wala tuksiru sobal ma, jangan memperbanyak menuangkan air. Jangan terlalu banyak menuangkan air min ghairi hajatin, dengan tanpa hajat. Jadi kalau yang wudunya itu dengan gayung, ngambil airnya dikit-dikit, kan gayung itu kan banyak isinya, maka nuangnya sedikit-sedikit. Kalau pakai keran, ya kerannya berarti dikecilkan. Bil mujarradi waswati, dengan menghilangkan perasaan was-was. Falil muaswasi, bagi orang-orang yang suka was-was, syaiton yadhaku bihim, setan itu akan tertawa dengan kewaswasan kita. Misalnya contoh, lagi nuangkan air, kita basuh tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang tua, Allah Akbar. Nah itu begitu namanya was-was. Diulang-ulang pekerjaan yang sama, padahal ya sama gitu. Diulang-ulang, maka setan akan tertawa dengan kelemahan kita. Kemudian Imam Nawawi itu mengatakan ada beberapa setan, anak dari iblis, yang eksis sampai hari ini menggoda kita. Ini yang masih banyak diperdebatkan para ulama tentang dalil dari Imam Nawawi ini mendapatkan nama-namanya. Nama Imam Nawawi ini spesial dari mendapatkan data-data tentang detil suatu masalah. Contohnya ini, kata Imam Nawawi, iblis itu punya anak, salah satunya Ifrit dan Waswus. Waswus ini adalah orang atau setan yang ditugaskan khusus mendatangi kaum muslimin yang hendak berwudu. Ketika dia mau berwudu, di dalam hati dia berniat, setan Waswus datang. Gak usah wudu, wong toh sunnah ini. Nah itu yang pertama. Kan pekerjaan ibadah banyak. Gak usah wudu, ya ini sunnah saja. Ingat irit air. Nah itu alasannya gitu. Kita mampu melewati mereka. Kemudian mampu melewati mereka. Setelah itu kita wudu. Nah, godaan pertama adalah dibuat ragu bahwa bacaan atau basuhan kita enggak pas atau kurang. Dibikin ragu-ragu terus, sehingga air tertuang banyak, waktu habis, kemudian banyak aktivitas yang ditinggalkan. Itu namanya setan waswas. Ada lagi namanya setan dasim, setan jalanbur. Nah itu setan-setan yang menggoda rumah tangga, menggoda ulama, menggoda ahli ibadah, menggoda ahli ilmu. Nama-namanya ada. Di dalam kitab yang lain, Syekh Nawawi Banten itu mengarang kitab namanya Tafsir Munir. Di dalam Tafsir Munir itu nama-nama Ashabul Kahfi disebutkan, yang ada 7 itu. Kemudian ada nabi-nabi yang tidak termasuk di dalam 25 nabi. Nama-namanya juga ada di situ. Kalau menurut hadis, total nabi itu kan ada 124.000. Kemudian diketahui nabi dan rasul itu ada 300. Kemudian yang tercatat tertulis di dalam Al-Qur'an 25. Berarti kan ada nama-nama yang tidak disebut nih. Nah, Imam Nawawi itu mendapatkan datanya kira-kira 300 orang nama-namanya. Termasuk kayak Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Yusa. Itu nama-namanya ada. Kalau Bapak pengen tahu nama-nama nabi di zaman Bani Israil itu ada di kitab Tafsir Munir. Kita kan tahunya Nabi Khidir itu di Al-Quran ya, padahal Al-Quran tidak menyebut nama. Al-Quran tidak menyebut nama Nabi Khidir. Bahkan di hadis-hadis sudah tidak ditemukan nama yang jelas Khidir itu nama atau julukan. Gak ada yang tahu, persisnya itu gak ada yang tahu. Karena memang dalam riwayat-riwayat itu Khidir itu bukan orang Arab. Sedangkan nama Khidir itu dinisbatkan kepada kata hijau. Hijau itu akhdar atau khadra. Khidir orangnya. Berarti kan Arab. Padahal Nabi Khidir Bani Israil. Itu maksudnya itu. Berarti ada nama yang sebenarnya. Nah, Imam Nawawi mendapatkan itu. Nah, itu salah satu kehebatan beliau dalam mengarang beberapa kitab. Berikutnya adalah wala tatawaddo bil ma'il musyammas. Jangan berwudu dengan air yang dipanaskan oleh wadah yang terkena sinar matahari panas. Nah,
Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan untuk kasus Nusantara itu berarti Asia Tenggara, meliputi dari Thailand, Vietnam, Kamboja sampai ke Papua Nugini lah minimalnya. Air musamas tidak berlaku kata beliau. Karena apa? Suhu rata-rata di wilayah Nusantara tidak lebih panas daripada suhu yang ada di Jazirah Arab maupun di Afrika. Jadi ini tidak berlaku kata beliau. Jadi kalau orang kita panas, sepanjang kita mau berwudu ya tidak apa-apa. Ini satu hukum. Kemudian walamin awani as-sofriyah, dan jangan berwudu dari wadah-wadah yang terbuat dari sesuatu yang terbuat dari kuningan. Ini untuk kasus Arab ya. Jadi kuningan itu adalah suatu bejana atau satu wadah, dituangkan air, kemudian dia kena panas, lama-lama beberapa unsur elemen kuningannya itu rontok, kena panas itu, kemudian kita gunakan untuk berwudu, masuk ke kulit kita. Nah itu yang menyebabkan penyakit kusta atau penyakit baros. Kalau kita nyebutnya ya kusta, baros itu kusta, lepra kusta sama ya, lepra dan kusta. Nah itu kalau di kita orang menggunakan wadah itu betul dari bejana tembaga atau kuningan, tapi bukan wadah air Pak. Jarang sekali kita menggunakan wadah air. Tradisi di Jawa dan pulau-pulau lain Jawa, air itu dari tembikar wadahnya. Nah itu beda. Orang saya itu nyebutnya padasan. Padasan itu gentong air yang kita isi air lalu kita kasih keran buat wudhu atau buat minum juga. Iya betul ya. Walaupun kena panas berapapun dia tetap dingin gitu. Nah, itu padasan itu. Iya padasan. Nah kalau di Arab dan Afrika tidak menggunakan padasan, tapi menggunakan wadah dari bejana tembaga atau kuningan. Nah itu kalau kena panas itu nggak boleh buat wudhu. Ditunggu dingin. Kalau kita pakai tembikar. Nah itu bedanya di situ. Itu adanya di kitab Nihayatul Zain karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Berikutnya adalah beberapa yang harus kita jauhi. Fahazi sab'atu makruhatun fil wudu. Kemudian 7 perkara yang dilarang ini adalah sesuatu yang makruh fil wudu. Berdasarkan wa fil khabari anna man zakarallaha inda wudu'i taharallahu jasadihi kulluh wa man lam yadhkurallahu lam yadhkur minhu. Kata Imam Al-Ghazali begini, ketika kita wudu, kita tidak berzikir sepatah kata pun. Kata Imam Ghazali, kita tidak berzikir sepatah kata pun, maka Allah tidak akan membersihkan hati kita dari kotoran hati. Hanya dapat bersihnya aja, dapat basahnya aja. Tapi ketika kita berzikir dalam berwudu, maka Allah akan membersihkan hati kita sekaligus membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran akibat berwudu. Begitu kata Imam Ghazali. Ini adanya di hadis karena redaksinya bunyinya begini. Wa fil khabar. Jadi kalau kata-kata khabar itu berarti berdasarkan dari hadis. Maka hadis itu ada yang melarang kita jangan sampai tidak berzikir ketika berwudu. Karena apa? Begitu banyak sekali manfaatnya dengan berzikir. Enggak usah wudu, Pak. Tidur aja. Tidur kita itu kan berjam-jam ya. Tidur plek langsung bangun, ya bangun, sehat. Tapi nilainya 0 karena nggak berzikir. Coba kalau kita mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya bolak-balik sama aja lah. Kalau kata saya, yang penting intinya berzikir. Pak, saya udah hafal doa itu. Ya nggak apa-apa. Al-Fatihah ya udah baca, mau tidur Al-Fatihah. Pak, saya hafal ayat kursi baca. Pak, saya hafal ayat ini ayat itu baca. Berjam-jam kita tidur untuk ibadah. Terus kata para sahabat, ada yang komplain, ya Rasul, masa gitu ibadah sih? Kayaknya nggak ngapa-ngapain deh. Kata sahabat begitu. Terus kata Rasul begini, nggak ngapa-ngapain itu berarti maksiat tidak? Ya tidak. Terus berzikir tidak. Permulanya berzikir ya Rasul. Begitu juga agama ini. Ketika
ketika sesuatu itu dimulai dengan berzikir, kemudian tidak melakukan maksiat, itulah ibadah, itulah ketaatan. Gampang betul kita jadi pahala, meremai kasih pahala sama Allah. Begitu sayangnya Allah sama kita. Apalagi tengah malam bangun, jam 4, jam 3 bangun, tahajud, sholat malam, qiyamul lail, baca Quran dan selain sebagainya. Lebih-lebih lagi melipat gandakan ibadah kita. Sekurang-kurangnya setiap pelaksanaan aktivitas kita berwudu. Walaupun toh nantinya di jalan kita kentut atau berhadas, nggak apa-apa. Yang penting dari awalnya kita dimulai dengan berwudu. Kalau yang masih muda-muda yang masih anak-anak juga, kentut itu udah kayak napas lah, lancar betul. Ya karena memang konsumsi makanannya banyak sekali. Maka kentut itu lancar banget, tetapi tidak mengurangi nilai ibadah manakala kita mau untuk berusaha memulainya dengan berwudu. Kemarin saya sudah pernah cerita tentang kasusnya Bilal, gara-gara berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, sendalnya berangkat duluan ke surga. Itu dalam wudu. Ini satu contoh kecil saja. Terlebih lagi dengan kesempurnaan berwudu. Maka dengan demikian, ketika kita mau berzikir di dalam berwudu, kata Imam Al-Ghazali, dengan sendirinya lah Allah itu suka ridho pada kita sehingga mau membersihkan hati kita dan badan kita dari segala macam kotoran. Nah itu kira-kira udah mau habis ya? Loh, itu kira-kira penutup dari kesimpulan Imam Al-Ghazali berwudu dari awal niat sampai penghujung doanya, kemudian zikir dan alasan-alasannya kenapa melakukan ini dan kenapa melakukan itu. Nah sebelum saya lanjutkan ke bab mandi, ada yang ditanyakan nggak? Ini mau lanjut ke bab baru ya? Ada, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebiasaan habis wudu itu kan berdoa. Saat berdoa saya selalu baca surat Al-Qadr itu apa? Surat apa Pak? Surat Al-Qadr. Oh iya, Al-Qadr. Iya saya lupa, ada di sini. Iya betul. Satu atau 2 kali. Nah pertama, yang kedua Iya. masalah di luar tema mungkin syafaat. Iya. Lanjut Pak. Mungkin kita selalu berharap kan, berdoa selalu begini apa? Syafaat itu dijamin akhir dalam kutip. Iya. Cuman apakah ada di alam kubur itu ada syafaat selain syafaat dari Rasul? Iya. Terus ketika bisa juga apa bedanya sholat tawabin sama sholat duha? Apa bedanya sholat tawabin dengan sholat duha ya? Saya jawab yang pertama dulu ya Pak ya. Kata Imam Ghazali, ini di sarahnya, setelah Imam Al-Ghazali membaca doa setelah berwudu, beliau menambahkan membaca surat Inna Anzalna Al-Qadar. Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Berarti Bapak udah tahu lebih dulu sunahnya. Itu salah satunya itu. Ini riwayatnya betul doif, tetapi doifnya tidak terlalu parah karena ada beberapa juga dalil-dalil yang mengatakan membaca Inna Anzalna fi Lailatul Qadar itu di masalah yang lain juga dianjurkan. Salah satunya Imam Ghazali mengamalkan setelah berwudu, habis doa wudu asyhadu alla itu dan sampai selesai, kemudian beliau melanjutkan apabila masih ada waktu untuk menuju ke sholat dengan baca Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Yang kedua adalah tentang syafaat ya. Syafaat itu baru akan diberlakukan oleh Allah di akhirat ketika kiamat sudah tiba. Pak, kalau di alam kubur ada syafaat tidak? Alam kubur yang akan membantu di alam kubur adalah bukan syafaat namanya, tapi doa. Jadi dalam suatu riwayat itu di dalam kitab Fathul Mubin dikatakan bahwa syarah Fathul Mubin, beberapa orang yang sudah meninggal itu layaknya seperti kehidupan di dunia. Mereka membutuhkan makanan dan asupan. Kemudian karena asupannya berbeda ketika di alam kubur, maka yang memberikannya adalah para keluarganya, amal solehnya dan lain sebagainya. Jadi yang membantu mereka itu ketika kita pengen membantu orang-orang tua kita, keluarga kita, maka kita perbanyak doa untuk mereka. Maka mereka itu seperti memberi makan. Nah, maksud dari makan itu apa? Mereka di sana itu kan menanti kiamat. Ya, kalau menanti kiamat besoknya sudah kiamat selesai nunggunya.
Ya kayak model hamil ribuan tahun menanti kiamat, Pak. Di sana ngapain? Apa sholatnya? Sudah tidak ada sholat. Apa disiksa? Oh, dia tidak berdosa. Sedangkan yang dihukum adalah bagian dari bentuk perhatian dalam suatu urusan. Contoh, ketika ada orang disiksa di alam kubur, sampai batas kapan dia disiksa? Apabila dia disiksa terus sampai dosanya habis, neraka nggak ada gunanya. Neraka nggak ada gunanya. Kita kan pengen nih orang-orang yang kurang ajar ini dihukum di neraka dengan sekeras-kerasnya, ya kan begitu? Tapi di alam kubur sudah disiksa, ya selesai dong. Selesai. Maka siksa kubur itu ada, tetapi tidak sekeras neraka. Begitu juga nikmat kubur itu ada, tetapi tidak senyaman di surga. Gitu, Pak. Minimalnya beginilah. Ketika kita masuk kubur, ditanya malaikat mungkar nakir, selamat lah. Kira-kira begitu, Pak. Kalau itu selamat, insya Allah yang kesananya aman. Nggak akan malaikat mungkar nakir menyiksa kita sampai nggak berhenti-berhenti. Pak, bagaimana dengan dalil di dalam kitab Targhib wa Tarhib tentang siksa bagi orang yang tidak sholat? Di dalam kitab Targhib dikatakan siksaannya itu menggunakan hari. Saya juga mengkaji kitab itu di rumah. Ada seekor ular yang tugasnya menyiksa orang yang sengaja tidak sholat, padahal dia muslim, sengaja tidak sholat, disiksa, tapi menggunakan waktu, ada hari-harinya. Dan juga ada hari-hari di mana ular tersebut berhenti menyiksa, manakala anak dari orang tersebut mendoakan, keluarga dari orang tersebut mendoakan, dan kaum muslimin mendoakan kepada kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin, itu diaminkan, Pak. Jadi untuk semua orang dari zaman Nabi Adam sampai kelak nanti menjelang kiamat itu akan mendapatkannya. Jadi itu yang didapatkan dari doa, untuk syafaatnya adanya di akhirat. Yang terakhir tentang sholat duha dengan tawabin, ya. Awabin. Kalau awabin tanpa batas rakaatnya, Pak. Tanpa batas dan tanpa batas waktu. Kalau sholat duha dibatasi oleh Rasul 12 rakaat. Tujuannya apa? Agar orang tidak nguplek aja di masjid. Biar nggak nguplek aja di masjid, Pak. Kalau nguplek aja di masjid, mereka kerjanya kapan? Walaupun demikian, di zaman Sayyidina Umar, orang-orang yang kerjanya di masjid aja itu disuruh pergi, suruh nyari rezeki, yang namanya ahlu sufah. Jangan dibayangkan masjid Rasul itu kayak gini senyaman ini, jangan. Masjid Rasul itu kayak lapangan, dikasih batas sholat doang. Jadi ada pohon kurma, orang itu istirahat di bawah. Ada begitu tuh berjam-jam di situ sampai seharian, nggak mau kerja. Maka kata Rasul, sholat duha itu 12 aja, itu maksimal. Biar apa? Biar orang mau siang-siang usaha gitu. Itu Pak ya, kira-kira. Jadi kalau awabin tanpa batas waktu dan tanpa batas rakaat, bebas. Kalau kita kuat berapapun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli, bab tentang etika mandi. Faiza asobatka janabatan min ihtilami au wiqain fakhus al-ina. Apabila kamu terkena janabah gara-gara mimpi atau berhubungan suami istri, maka ambillah wadah ilal maghsali, ke tempat untuk mandi, wagsil, dan kemudian mandi. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, zaman dulu orang itu tidak memiliki bak yang besar untuk menampung air sedemikian banyak kayak kita zaman sekarang menggunakan toren. Jadi apabila orang itu terkena janabah, maka segera ngambil wadah, segera ke kamar mandi, maksudnya kemudian mandi. Waksil yadaika, kemudian basuhlah kedua tanganmu, awalan, pertama kali. Jadi ketika kita setelah junub masuk ke kamar mandi, yang pertama kali dibasuh adalah tangan, salasan sebanyak 3 kali. Kemudian wa azalma, dan kemudian menghilangkan apa-apa ala badanika, atas badanmu, min
Qazrin dari segala macam kotoran. Jadi setelah kita membasuh tangan kita 3 kali, kemudian kita hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita, apakah bekas dari junub tersebut ataukah bekas keringat dan lain sebagainya. Wa tawaddu, kemudian berwudu. Nah ini kita kan bingung Pak ya, kok mau mandi janabah kita disuruh wudu dulu, karena ini merupakan sunnah. Kata Imam Al-Ghazali, ini sunnah. Kama sebagaimana sabako yang sudah lewat fi wudu'ika di dalam bab wudu engkau li sholati untuk sholat ma'a jami'i da'wati ma'ala jami'i da'awat dengan beserta seluruh doa-doanya. Wa akhir ghusla qadamaika, kemudian akhirkanlah untuk membasuh kedua kaki, kaila agar tidak yudai ulma, untuk tidak menyia-nyiakan air. Jadi zaman dulu tuh Pak, kamar mandi itu bawahnya tanah. Kalau kita wudu kemudian mau janabat wudu kemudian mau membasuh kaki, nanti kita tuh kotor lagi kakinya. Maka lebih baik ditunda dulu, setelah selesai mandi baru kakinya disiram, begitu maksudnya. Jadi untuk menghindari dari menggunakan air secara terlalu banyak sehingga menyebabkan menjadi israf. Faiza farokta, dan apabila sudah selesai minal wudu'i dari wudu untuk setelah sunnah janabah ya, fasub, kemudian fasubal ma, engkau menuangkan air ala roksika, di atas kepalamu salasan sebanyak 3 kali. Jadi tuangkan air dulu, tuangkan air ke atas kepala. Ini bedanya sunnah dengan yang bukan sunnah. Kalau kita terbiasa di udara-udara yang tempatnya dingin Pak, ketika kita habis janabat kemudian masuk ke kamar mandi, guyur kepala, ini bisa menyebabkan bahaya. Ini bisa tiba-tiba menjadi beku atau tiba-tiba kita menjadi sakit kepala, pening. Maka kata Nabi sunnahnya tangannya dulu yang dibasuh. Setelah tangan apa? Wudu. Artinya apa? Bahwa orang itu perlu adaptasi dulu setelah junub ketika terkena dengan air. Makanya orang-orang non-muslim ketika dia junub atau berhubungan dengan istrinya, dia kemudian tidak mandi, gambarannya sudah kelihatan. Pertama, anaknya mungkin pintar-pintar, dianya juga mungkin pintar-pintar, tetapi tidak ada kearifan dalam dirinya. Orang Islam itu segalak-galaknya orang Islam, kalau sudah kena air wudhu itu menjadi melunak Pak. Kayak apa galaknya Hercules dulu, di TV ditonton sama polisi saja dia mau bunuh orang Pak, Hercules. Setelah masuk Islam masih galak, tapi nggak terlalu galak karena rajin wudhu, rajin mandi karena mandi janabah. Ini Hercules. Kan jarang kita kedengeran suaranya ya. Dulu kan terkenal banget waktu sebelum masuk Islam. Setelah udah masuk Islam karena berwudhu, ya minimalnya pernah sholat lah, minimalnya pernah sholat. Segala-galaknya orang Islam itu akan dilunakkan dengan wudhu. Maka dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu lagi marah, untuk menghilangkan marah atau meredakan marah, berwudhu. Karena air itu memadamkan api sifatnya. Sedangkan orang yang junub itu sedang menggelegar karena gairah nafsunya itu diibaratkan sebagai api. Maka diwajibkan berwudhu, memadamkan api. Memadamkan api. Jadi ketika api sudah dipadamkan, maka menjadi tenang kembali. Sehingga apa? Syariat ini justru memberikan gambaran bahwa Rasulullah SAW menerima syariat tentang mandi janabah sudah dalam pertimbangan Allah, bukan pertimbangan Rasul. Jadi sangat mustahil bahwa ini ajaran dari Nabi Muhammad. Betul-betul ini dari wahyu. Karena bicara tentang kesehatan, bukan lagi tentang masalah-masalah yang sifatnya non kesehatan. Untuk berwudu ke toilet saja Rasul sudah membicarakan tentang
ilmu kesehatan. Sudah waktu mau isya ya. Untuk bab mandi kita tahan dulu sampai sini. Di sunahnya mandi ya, berwudu dulu, kemudian meletakkan atau membasuhkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Masih ada waktu bagi ingin bertanya tentang bab mandi pada hadirin sekalian.